Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala.
أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang kami hormati ketua dan seluruh pengurus Badan Pembangunan Masjid, para imam, tokoh-tokoh masyarakat kampung, tokoh pemuda, tokoh adat, para alim ulama, guru-guru kami yang telah berhadir berkumpul bersama kita. Kemudian yang kami hormati jamaah daripada Zul Arafah dan jamaah yang tergabung dalam safari subuh yang juga bergabung bersama kita pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, mohon maaf untuk tidak kami sebutkan satu persatu. Semua kita yang hadir mudah-mudahan mendapat ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat yang berbahagia ini masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Dua di antaranya nikmat kesempatan waktu yang luang dan nikmat kesehatan lahir dan batin, yang menurut Rasulullah Muhammad SAW dua nikmat ini yang sering diabaikan dan dilupakan oleh kebanyakan manusia. Alhamdulillah, dengan dua nikmat ini pula kita telah dapat berhadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sebuah perintah, menunaikan salat subuh berjamaah, senantiasa sampai-sampai kita berdoa Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita ukur di dalam kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nabi Rasul yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi umat yang kuat, agar kita menjadi umat yang tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian silih berganti datang ke negeri ini hadirin yang berbahagia, yang dituntut hari ini bagaimana kita kemudian sabar menghadapi setiap ujian yang kita pastikan ujian itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang masuk rahimahullah, di dalam Al-Quran kata takwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 87 kali sebutan. Baik itu dengan kata pokok ataupun kata asal dari bahasa Arab waqa atau yaqi biqayat, maupun dengan kata takwa itu sendiri, yang sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kata ini begitu penting, karena seluruh hajat kehidupan manusia selalu dikaitkan dengan kata takwa tersebut. Seorang pedagang yang jujur dikaitkan dengan takwa.
Seorang pemimpin yang amanah dikaitkan dengan takwa. Seluruh aspek kehidupan manusia selalu dikaitkan dengan takwa. Hadirin yang berbahagia, walaupun kata takwa dalam bahasa Arab dengan huruf yang sangat sedikit, waqa, yaqi, wiqayah, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia juga hurufnya relatif sedikit, cuma 5 huruf saja, tapi makna yang terkandung di dalamnya itu begitu luas dan dalam sekali. Sehingga ulama mendefinisikan takwa al-imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Ulama mentakrifkan takwa itu mengerjakan perintah Allah azza wa jalla, meninggalkan larangan-larangannya, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Artinya apa hadirin yang berbahagia? Dalam kondisi apapun kita dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus bertakwa kepada Allah. Dalam sempit kita bertakwa, dalam lapang kita bertakwa, dalam miskin kita bertakwa, dalam kaya pun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, karena dengan meniti jalan takwa seperti ini, kita akan terhindar dari berbagai macam kesesatan-kesesatan yang bisa menimbulkan malapetaka di dalam kehidupan kita. Maka Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bi kulli syai'in 'alim. Itu yang disebutkan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 115. Allah tidak akan menyesatkan penduduk suatu kaum setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan pedoman hidup mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan-jalan takwa, bagaimana mereka memelihara, menjaga kehidupan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Karenanya hadirin yang mulia, dengan karunia iman yang menuntun kehidupan kita di dunia ini, dengan ujian suka dan duka, dengan ujian sempit dan lapang, pahit dan manis, seharusnya rasa syukur kita kepada Allah tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Tidak boleh pernah berhenti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam keadaan kita. Nabi Sulaiman alaihissalam, kalimat Nabi Sulaiman ini termaktub di dalam Al-Quran. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semata-mata kelebihan yang Allah berikan kepadaku untuk mengujiku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah aku seorang hamba yang bersyukur, atau memang aku ini adalah orang yang kufur atas nikmat? Begitu juga dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di puro berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari beliau menadahkan kedua telapak tangannya ke langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi 'aini nasi kabira. Di pura Rasulullah berdoa, beliau menadahkan kedua telapak tangannya ke langit, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah aku hamba yang bersyukur atas nikmat. Jadikanlah aku hamba yang sabar dari setiap ujian yang datang daripadamu. Jadikanlah aku hamba yang merasa diri kecil, biar sekalipun orang lain menganggap aku besar, ya Allah. Itu doa Rasulullah Muhammad SAW. Di puro berdoa agar beliau menjadi hamba yang bersyukur. Kurang apa lagi kesyukuran Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi dari aspek ibadah Rasulullah. Tapi tiap hari Rasulullah
Begitu mulia harapan mereka. Dan alangkah nistanya kita kalau kita tidak mengikuti jejak langkah mereka. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak sekali. Apa yang kita inginkan Allah siapkan. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada kita apa-apa yang kita inginkan secara proporsional. Apa yang kita butuhkan? Air, Allah sediakan air untuk kita. Secara proporsional. Kita butuh makan, Allah siapkan makanan untuk kita. Secara proporsional. Apa yang kita inginkan Allah telah sediakan untuk kita sebagai makhluk. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak mampu menghitungnya. Jangan coba-coba hadirin untuk kemudian kita menghitung-hitung nikmat itu. Berapa banyak di antara saudara kita hari ini kerjaannya cuma menghitung-hitung nikmat Allah, lalai kemudian mereka beribadah kepada Allah. Ibadah lalai, nampai kita dikira badengan burung yang kita sedekah, laki sumbangan. Kira pengen ditanya. Kalkulasinya sangat matematik. Rumus yang dipakai rumus untung rugi atau rumus dagang. Lagi sumbangan sejuta rupiah, sejuta ribu. Ngapek barangkali sejuta, nak genira menyelunjuk sejuta ribu, tapi gaya sejuta ribu. Kalkulasi matematiknya, rumus untung rugi atau rumus dagang yang digunakan. Kalkulasi matematiknya seperti itu. Bagaimana dengan kalkulasi teologisnya? Itu yang sering kita abaikan. Secara matematik seperti itu. P kali B dan serto hingga 10 dulu. Namun P seribu secara teologis dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teologis. Tapi keliru dan selalu dengan matematiknya. Itu yang membuat kita keliru di dalam memahami agama secara hakikat hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggung jawab kita Yohana lagi terus menerus kita beribadah sepanjang hayat kita beribadah sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihi salam pernah ditanya oleh Allah, wahai Daud, kibat kata bersyukur kepada-Mu. Nabi Daud alaihissalam menjawab, ya Allah, sungguh lun hana lun kibat cara lun bersyukur kepada-Mu. Bahkan wahai Daud, karena nikmat yang lun anugerahkan kepada-Mu begitu le, sehingga lun hana mampu lun bayu, sehingga lun hana mampu lun balah akan nikmat yang lun anugerahkan kepada-Mu. Tapi yang ulun lakukan ya Rasul ya Allah, ilun terus menerus melaksanakan ibadah sepanjang hayat kita ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud yang dengan cara kata bersyukur kepada. Mustahil bagi kata wahai Daud, sesuatu yang anda mampu kata kira, sesuatu yang anda mampu kata bidem untuk kemudian kata bayi kepada. Karena ibadah bijaksana kalimat Allah. Nikmat hana mampu kita yang bidem ibadah bayi. Menyelundul muntah karo di 10.000 jelas ukuran nominalnya. Padahal bayi 10.000. Tudainya lagi rumpah. Tapi nyo genira yang hanya terhingga tidak mampu kita hitung. Bagaimana sesuatu yang tidak mampu kita hitung kemudian kita membayarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada sebuah nikmat yang sederhana, yang dengan nikmat itu pula aku tidak mampu membalasnya, dengan nikmat itu pula aku tidak mampu membayarnya. Kemudian Allah berfirman kepada Daud alaihissalam, udara yang kata hidupnya wahai Daud, yang nikmat yang paling sederhana.
oksigen O2 dalam rumus kimia, yang adalah nikmat yang paling sederhana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang golong nikmat-nikmat yang lain. Sekali-kali kita datang ke Ahuri atau bertanyalah kepada para medis berapa harga 1 liter udara atau oksigen itu yang ada dalam tabung. Katanya yang tinggal sebagai tanda kita syukur atas nikmat Allah dengan nikmat udara yang Allah berikan kepada kita. Katakanlah 50 liter kebutuhan kita kata orang itu sampai 2.800 liter per individu manusia yang kita hirup udara ya, setiap hari. 2.800 kali ini 50 liter. Itu untuk 1 hari, kalikan dengan 1 bulan, kalikan dengan 1 tahun, kalikan dengan usia kita hari ini 60, 70, 80 tahun. Berapa biaya yang harus kita keluarkan hanya untuk sebuah nikmat sederhana yang bernama udara. Nata renung-renung, nata penyung-penyung, begitu dahsyat nikmat Allah. Allah anugerahkan kepada kita makhluk terutama manusia. Lagi-lagi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menggunakan rumus dagang, rumus untung dan rugi dipastikan hanya orang kaya di muka bumi ini yang mampu membayar semua nikmat itu. Maka bersyukur kita kepada Allah atas nikmat itu. Berbagai macam nikmat telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tujuan dan tanggung jawab kita tidak lain beribadah terus menerus sepanjang hayat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Kaidah bahasa Arab menjelaskan dalam satu kalimat kata nafi kemudian berumpun huruf istighna ma'isinan nafi illa istighna. Ketika bertemu 2 kata itu maka kalimat itu al-qasru wal fasru, membatasi. Dengan kalimat yang tajam menyekat kata tujuan ibadah, mustahil Allah menciptakan jin dan manusia. Ada menjawab lain selain beribadah kepada Allah. Pertanyaan kita kemudian, yang diberi ibadahnya gimana? Apakah hanya sholat dan puasa saja? Apakah hanya zikir baca Quran saja? Itu yang kemudian yang perlu kita luruskan, karena kebanyakan kita punya pikiran yang keliru terkait ibadah. Ibadah 20 jam riwayatnya kepada kita bukan sholat, puasa, puja, dan ibadah. Manapun kebiasaan kita bernilai ibadah. Dan kebiasaan yang mengatakan kebiasaan yang berat ataupun yang pahit-pahit, tidur kita. Itu kebiasaan sebagai manusia. Bedakan kita yang berganti di luar, dia itu juga tidur. Apa yang membedakan kita dengan mereka di luar sana? Dengan niat yang ikhlas. Karena kebutuhan ulama dalam satu kaidah al-'adatu yang qalibul ibadat binniyati shalihat. Kebiasaan yang dilakukan sehari-hari akan berubah menjadi ibadah dengan niat yang saleh. Menyenangkan sahabat bagi orang non-muslim. Mereka juga tidur, mereka juga makan, mereka juga mengenakan pakaian baru, beli kendaraan dan sebagainya yang membedakan kita dengan niat di dalam hati. Niat hadirin. Saja lupa saya cek tablo pakaian. Nah pernah niat dalam hati pakaian yang lumdonya ya Allah, karena drone zat yang maha cantik agar saya di hadapan begitu cantik. Tablo kendaraan, tablo sepeda motor, kita beli mobil misalnya, ada tidak dalam hati kita berniat ya Allah, aku beli kendaraan ini agar aku lancar ke masjid, agar aku mudah mengasah untuk menunaikan ibadah sholat di sana. Paling kurangnya nada niat dapat rata-rata. Kenapa kebanyakan daripada kita membeli kendaraan, membeli pakaian lebih
tentu beda dengan orang muslim. Mereka juga beli pakaian, mereka juga beli kendaraan. Karena beda dengan yang pengetahuannya. Yang membedakan seperti saya katakan tadi, niat yang ikhlas di dalam hati, agar kemudian semua kebiasaan itu menjadi ibadah kepada Allah. Maka mulai detik ini kita rubah niat kita. Tak boleh Honda dari rumah, tak pernah tanya dalam hati, ya Allah, Lun lebih daripada rumah, Lun jauh dari Lun megah, Lun ingin menghidupkan, menafkahi keluarga, Lun beri nafkah kepada keluarga. Dengan nafkahnya, kurangnya hidup sehat, dengan sehat jadi ibadah kepada Lun, ya Allah. Tak pernah kita mati. Lagi kok belum kayak kok belum juga ya. Karena pernah kita membaca doa kemudian kita niat dalam hati. Mulai detik ini hadirin, mari kita berniat di dalam hati. Apapun aktivitas yang kita lakukan, agar aktivitas itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor, waduh kamu, ya datanya yang baru. Waduh diam daripada dalam 20 menit. Rata-rata dia jawaban si diam. Nah yang pegang wajib karena kekeliruan pemikiran. Katanya mana ada substansi daripada hakikat ibadah itu sendiri. Menkalkulasi matematik hadirin. Kalau hanya 1 jam, katakanlah usia kita 60 tahun, kalkulasi matematiknya hanya 2,5 tahun saja kita beribadah kepada Allah. Yang kedua di kalkulator, sekali-kali kedrol usia katakanlah 60 tahun, ibadah kita mungkin 1 jam dalam 1 hari. Sekali lagi secara matematik, menyerta pasang kalkulasi secara matematik 5 lebih kurang 200 setengah saja. 50 setengah usia kita sia-sia tidak beribadah. Penyum-penyum hadirin, yang berpegang, penyum-penyum, ngerasa-rasa, betul-betul nah kalkulasi, keniraan apa dari masing-masing selalu individu sebagai muslim. Keniraan apa masing-masing hadirin. Tidur kebiasaan yang enak. Lelah sebentar kita tidur. Dalam teori berpegang tidur yang baik itu 8 jam. Menyeduap yang siur semalam diberi Allah wadai kepada kita. 8 jamnya artinya sepertiga waktu sehari semalam. Katakanlah lagi-lagi usia kita 60 tahun. Kalkulasi secara matematik tidur kita memakan usia 20 tahun. Membayangkan 20 tahun untuk tidur tidak kita jadikan sebagai ibadah. Begitu pula dengan kebiasaan yang lain. Duduk kita di sisi meja makan, sarapan pagi di sana, makan siang, makan malam. Rata-rata di antara kita menghabiskan waktu lebih kurang setengah jam di sana untuk 3 waktu makan. Kalkulasi matematiknya lagi-lagi menyertai kalkulasi hadirin yang berbahagia, tak hitung hadirin yang berbahagia. 2,5 tahun lebih kurang usia kita habiskan di sisi meja makan. Bayangkan masa 2,5 tahun itu tidak kita gunakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya seperti saya sampaikan tadi, rubah kebiasaan dan kemudian niatkan di dalam hati, sehingga kemudian kebiasaan itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang masuk rahimahullah, hakikat daripada ibadah adalah implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat hari ini di negeri kita seakan-akan seolah-olah bencana demi bencana datang silih berganti. Ada orang awam menjerit kesakitan, ada orang awam mengeluh di dalam kesedihannya. Begitu kejam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengeluh dengan kekhawatiran yang mendalam. Allah begitu adil kepada umatnya. Kenapa kekhawatiran orang-orang awam itu begitu melekat di dalam hati mereka? Karena orang awam itu tidak tahu
daripada musibah itu sendiri. Sebagai orang Islam yang beriman, kita tahu pasti akan hakikat akan musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali kesulitan, memberikan sekali kesusahan, kemudian 2 kali Allah berikan kemudahan kepada kita. Kita sering membaca bahkan menghafal surah Al-Nasr. Disebutkan di sana Allah sekali memberikan kesulitan, 2 kali Allah balas akan kemudahan bagi kita. Maka orang Islam yang beriman tidak akan pernah pesimis, hilang harapan dengan musibah demi musibah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa itu peringatan daripada Allah kepada kita. Tapi di ujung hadirin, juga ujian ini. Kategorinya kan ada ujian, ada musibah, ada azab. Kebetulan ulama kategori musibah ketika sebagian daripada penduduk suatu masyarakat itu taat kepada Allah, yang lainnya itu ingkar atas nikmat Allah. Ini musibah. Kategori azab, di mana komunitas masyarakat di sana semuanya secara keseluruhan ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah lukiskan di dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah Al-A'raf, kehancuran umat-umat terdahulu dengan azab yang diberikan Allah. Kategori musibah kemudian adalah ujian yang datang daripada Allah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang syukur, siapa pula di antara kita yang berdusta. Maka menambah iman kita yang hadirnya berbahagia. Ketika musibah dan musibah datang, utama iman kita. Karena bagi kita orang Islam yang beriman, ini adalah ujian agar kita mendapatkan keimanan yang kuat lagi kokoh bahwa mandum yang terjadi adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kajian ke tradisi dalam konteks pemerintahan, kajian ke tradisi dalam konteks ilmu. Ketika bencana terjadi, ada satu istilah yang hari ini begitu tidak asing bagi kita, mitigasi bencana. Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mitigasi bencana, membuat berbagai macam program, soft program ataupun yang hard program. Pemerintah membangun escape building misalnya, itu hard program, mitigasi bencana. Soft program misalnya edukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Namun sebagai muslim kita lupa, mitigasi di dalam bencana, mitigasi bencana di dalam Islam adalah mohon ampun, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mitigasi di dalam Islam. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Kita baca dalam surah Hud ayat 3. Ketika Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad, mereka ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kerusakan demi kerusakan di muka bumi. Apa yang diserukan oleh Nabi Hud ketika itu kepada kaum 'Ad? Kalian meminta ampun kepada Allah, kemudian kalian bertobat kepadanya, sehingga Allah menurunkan nikmat yang tidak putus-putus ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Yang mitigasi bencana di dalam Islam, beristighfar, lalakai ampun, kemudian bertobatlah kita kepada Allah. Wahai pemimpin terutama, wahai rakyat, kita semua minta ampun kepada Allah. Kita semua harus bertobat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahannya, membuka pintu keberkahan baik itu dari langit maupun daripada bumi. Bukan ulama ini tanda sebuah wilayah mendapat keberkahan. Yang tanda sebuah wilayah membawa keberkahan ketika petani turun ke sawah, saat itu Allah menurunkan hujan. Ketika petani itu ingin memanenkan tanamannya, di situ Allah hentikan sedikit hujan. Menyahana berupa bawang, yang terus menerus Allah
kemaksiatan merajalela. Kemungkaran menjadi nyani. Jangan kemaksiatan dan kemungkaran terselubung. Anak kedepan, anak kakalan, porojo dike mata kemaksiatan terjadi. Tapi terbiarkan begitu saja. Mana orang yang tahu, mana orang aneh yang tugas tanggung jawab mereka mencegah kemungkaran itu jangan sampai terjadi. Dipegang di ulama sama konsep. Ketika orang-orang yang tahu itu diam, di saat itulah kegaduhan itu merajalela. Urang cara melihat meroyok, menyebut kepegahan yang normatif saja. Ibarat cara sembahyang, ibarat cara puja, ibarat cara puasa. Nabi dalam berdakwah metodologinya sangat luar biasa. Hal yang disampaikan isu yang up to date, kan hanya normatif. Hai orang Islam, hai teman-teman, hai sahabat, nyo cara puja, nyo cara sembahyang, nyo cara haji, nyo cara puasa dan sebagainya. Tidak hanya tema-tema itu yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi isu up to date yang disampaikan oleh Rasulullah. Pernah dalam suatu kesempatan dakwah beliau menyampaikan, hai sahabat tuh, di Afrika ada naga yang bernama Nasi. Dia sedang memeluk agama Islam. Di sana banyak penduduk kafir. Mereka di sana orang-orang Nasrani. Namun rajanya An-Najasyi di Afrika, dia sudah memeluk Islam. Update tidak pada masa itu. Yang disampaikan oleh Rasulullah tidak melulu isu normatif, hal yang normatif, tapi isu update yang terkini, yang terjadi pada hari itu atau yang terjadi pada masa itu. Maka kita menganjurkan kepada dai-dai kita, sampaikan problematika umat hari ini. Otomatis tunggu hentikan, berhenti jadi dai. Pegang problematika, beri pencerahan kepada masyarakat bahwa kondisi umat Islam hari ini sudah di ujung tanduk. Kita hari ini sudah dibentur-benturkan antara satu dengan yang lain, antara satu ormas dengan ormas yang lain. Alhamdulillah, Zul Arafat dan komunitas jamaahnya berhimpun seluruh ormas yang ada. Allahu Akbar. Jadi NU di sini nama Muhammadiyah dengan berbagai macam background latar belakang pendidikan berkumpul dalam satu jamaah. Zul Arafat luar biasa. Itu yang kita inginkan. Kita ingin bertindak, kita ingin beraksi, show of force kepada kekuatan-kekuatan di luar umat Islam hari ini. Nanti ingat ketika pendahuluan kota Madinah. Hibroh Hibe di bawah komando Rasulullah, hebat kerja dari kota Madinah ke Masjidil Haram untuk melakukan fatul kota Mekah. Tahun 8 Hijriah, 10 Ramadan di saat itu. Hebat kerja, lelah di saat itu, perjalanannya begitu jauh. Sebagian pakai unta, sebagian pakai kuda, sebagian besar yang lain berjalan kaki bersama Rasulullah. Tapi perintah dari Rasulullah, baik, tak pura-pura pun saja kita Masjidil Haram ke kota Mekah. Mereka pun begitu rindu, 6 tahun, 8 tahun. Mereka meninggalkan kota Mekah, kampung halaman. Ada homesick di sana, ada kerinduan yang mendalam. Perintah dari Rasulullah, show of force kita, tunjukkan walaupun kita lelah dalam perjalanan, tapi kita punya semangat dan tenaga. Biung belum lihat, belum teman. Apa yang terjadi kemudian? Dikala ada orang kafir di kota Mekah, nah yang melungki inilah melungki gorden bahasa tadi, melungki itu terlalu luar biasa. Temakut awalnya sehingga kejadian kemudian tidak ada perkawanan yang berarti daripada orang-orang kafir di kota Mekah. Hanya beberapa sudut dan titik di kota Mekah itu yang mereka melakukan perlawanan kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin di sana. Itu yang harus kita tunjukkan hari ini kepada orang-orang yang anti kepada Islam, bahwa kita bersatu pada. Itu yang harus kita tunjukkan. Kalau tidak, sampai kapanpun kita terus diinjak hadirin. Mata kita dibukakan hari ini. Mata kita dikaburkan, disamarkan. Sementara musuh itu ada di depan mata kita. Yang hadir adalah karena mereka mencoba mensamarkan mata kita, membutakan mata kita.
Banser dipupuk ke FPI, NU diadu domba dengan Muhammadiyah. Umat Islam besar kelihatannya, namun centang berenang. Musuh yang nyata yang di mata anda tidak tengok kalian hadirin. Musuh yang nyata, musuh bersama umat Islam, Syiah. Mereka sudah berhasil menguasai jajaran pemerintahan. Mereka sudah berhasil masuk ke buah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Mereka sudah masuk ke eksekutif. Mereka berhasil masuk ke lembaga legislatif. Dan musuh yang lain, liberalisme. Dan musuh yang lain, komunisme. Kenapa Syiah dan komunisme perlu kita khawatirkan? Karena mereka punya dua negara yang siap kapan pun mendukung mereka. Terutama target negara kita di Indonesia. Tak akan kecuali Aceh secara khusus. Lagi cerah dan megah di Budak Megah. Beda sosok punya orang Aceh. Yang kan kelahiran di Aceh, orang tinggal di Aceh, orang Aceh tiba cerah dan megah. Anak perang sosok punya. Yang hak tetap hak, yang wakil tetap wakil. Mana ada yang berhenti dari. Megah apa adanya? Beri pencerahan kepada masyarakat, kepada umat Islam. Komunis punya Cina nanti. Mereka memiliki cadangan devisa negara terbanyak hari ini. Program-program strategis mereka baik internal maupun untuk tujuan program eksternal di luar negara mereka. Mereka punya cadangan devisa yang luar biasa. Siap menghancurkan kekuatan yang melawan komunis hari ini, termasuk Indonesia yang mayoritas Islam. Padu berdaya siap datang. Proyek yang mereka buat itu luar biasa hari ini. Target mereka hanya negara yang banyak Islamnya, yang mayoritas, termasuk beberapa negara di Afrika. Syiah perlu kita khawatirkan karena ada Iran di belakang mereka. Suriah perang saudara nanti. Bertahun-tahun lamanya. Ratusan ribu muslim di sana meninggal dunia, terutama orang-orang Sunni. Bagaimana awal berlakunya perang saudara di sana? Mereka secara struktur pemerintahan orang-orang Syiah itu berkuasa. Mereka berhasil menyusup ke dalam ormas-ormas. Mereka berhasil menyusup ke lembaga pemerintahan. Sehingga berbagai macam kebijakan pemerintah di Suriah bernuansa politis memang, tapi ada unsur Syiah di dalamnya. Padahal sebelumnya hadirin di sana bermazhab Sunni. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika orang Syiah memimpin seluruh umat Islam, termasuk pengikut yang kebanyakan di kalangan Sunni, dibunuh mati ratusan ribu mereka menjadi syahid di Suriah. Oh, yang tinggal di Suriah, di Indonesia paling mungkin dan sebagainya, bukan tidak mungkin. Menjadikannya olahraga, menjadikannya centang berenang dengan kekuatan yang besar ini, bukan tidak mustahil. Suriah itu akan terjadi di Indonesia. Potret indah, 800 tahun Islam bertapak di Cordoba ini. Potret indah banget, saya baca ada gambar, ada ini. Ibadah parkun yang kau ikut di hadapan Allah ibadah dan Cordoba. Potret indah terlukis di buku sejarah. Hari ini kenangan saja bahwa Cordoba pernah Islam bertapak di sana selama 8 abad, 800 tahun. Hari ini tinggal kenangan sejarah. Bukan tidak mustahil, bukan tidak mungkin hadirin. Hal yang sama juga terjadi di diri kita kalau kita tidak bersatuan dalam sebuah kekuatan untuk kemudian menegakkan kalimat hak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti bisa juga. Iya. Bukan menceramah dulu bilang baju tahu sih hanya referensi enggak. Ya tapi enggak baik. Pengalaman
Bingung kalau alhamdulillah dakwah tersampaikan. Baik itu kondisi represif pemerintah terhadap Aceh saat itu. Damai disampaikan. Lil haqqa walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Itulah pesan Rasulullah kepada Abu Zar al-Ghifari. Dan apa ketika tindakan represif pemerintah di Aceh, ketika dom dan di daerah militer, darurat militer di saat itu, para aktivis tersebar di mana-mana. Lu naik dalam misalnya. Sebagai dai, resiko pasti sebagai pendakwah, penyampai, dan itu yang dirasakan oleh Rasulullah. Malah lebih dahsyat lagi yang dirasakan oleh Rasulullah di saat itu. Burunya nama masjid di blacklist dulu, bukan di hukum penacil. Itu pengalaman kita nih, para dai terutama pengurus masjid. Di sebuah tempat belum pegahaba, agak clear baju, belum singgung sedikit kebijakan pemerintah. Lebih dipres di dua orang di luar berpakaian preman mengaku lembaga aparatur. Mungkin dia hanya itu di so katanya. Kata bapa kadang-kadang perlu walaupun sulit baju backing dia pada pegang. Oh menang saya. Belum pegang kemudian di ujung pertemuan kami. Apa yang salah yang terjadi? Rekaman pasti nama orang apa yang salah yang terjadi? Buka rekaman kembali. Apa yang salah yang saya sampaikan tadi? Selama 1 jam lebih kurang. Apa yang salah? Menyesalah berpegang tanpa fakta dan bukti. Gari yang rubah bahasa. Kamu juga berjalan. Kalau ucapan saya tadi itu salah, tidak sesuai, melanggar aturan dan sebagainya. Gedrop aja dulu kita mau berjalan. Terus sampaikan tadi. Itu resiko. Sebagai pendakwah menyangka maju ke surut, pantang mundur. Di kesempatan yang lain, 2019 ada satu masjid sudah di blacklist. Rumput mensinrohnya pengurus masjid itu belum tetap dari jadwal ceramah, jadwal khutbah dan besar ini rumput pasal aja dengan pakai rumput gini ya, rumput kayu itu rumput maklim dan orang majelis ataupun dia adalah imam dalam pegang untuk menjaga produknya kalau pegang itu sampo sih pada orang yang menyampaikan pesan sampo keran itu belum bentuk ratusan keran lain terbuka untuk saya sampo keran bentuk keran yang lain gelap. Satu jalan ditutup, belasan jalan yang lain terbuka untuk berdakwah. Cuma nak berdakwah karena takut gak ada lapak dakwah, maka harus berani sampaikan sesuatu yang menurut data, menurut rujukan, begitulah keadaan sebenarnya. Tapi kita tidak berani mengucapkan di hadapan masyarakat. Jangan sering lomba baik manusia. Wadah kritisi, praktek-praktek riba, tidak pegang pemikiran. Pendakwah itu tidak hanya menyampaikan isu, tapi memberikan sedikit solusi. Pendakwah tidak mengada-ngada, dia punya rujukan referensi, punya literasi. Ketika ada masalah disampaikan, dia menawarkan solusi. Tidak untuk tujuan memfitnah, tidak tujuan mengada-ngada, karena tipikal pendakwah menyampaikan solusi, mencari jalan keluar, mencari ridho Allah, itu tujuan akhir kita. Apa yang namanya kita pegang dulu? Yang dengan misi apa aturan? Mungkin karena sudah disangka saya tidak tahu. Tunggu salah-salah pegang langsung nih. Nampaknya hari ini kriminalisasi di Aceh belum berat kriminalisasi, belum ada kes yang terjadi secara nasional kita melihat kriminalisasi.
kriminalisasi terjadi. Salah kita, apalagi sosok pribadi itu menjadi target. Betul ya, betul. Salah itu. Bertimpa-timpa kasus pidana. Tadinya diwajib karena keterangan saksi diminta kasus lain agar dia terjerat pidana. Kriminalisasi. Mudah-mudahan di saya yakin aparat hukum kita di Aceh ini orang-orang baik dan soleh. Amin. Amin. Hadirin yang saya muliakan, ini karena siap 14 ya. Jadi itulah mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Yang perlu saya tekankan, kita terus menerus beribadah kepada Allah, berjuang berjihad, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat Rasul, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini cita-cita dari umat Islam ini. Karena kalimat dalam kemudian perjuangkan kalimatnya, insya Allah di akhir kalam dari menjelang kematian, ajal menjemput, insya Allah kita akan bisa menyebut nama itu. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian saja ayat mudah, baik sama-sama kita memutus untuk kita di sini. Dan insya Allah dengan